Selamat siang, Bu Uli. Siang, Pak. Boleh mengganggu waktu sebentar? Boleh, Pak, silakan. Oke. Begini, Bu, mau konfirmasi perihal rencana tentang supervisi besok yang akan dilakukan itu, kira-kira nanti akan mengambil jenjang kelas berapa, Bu, ya? Untuk itu insya Allah di kelas 7 ya, Pak? Di Kelas 7F. 7F ya? Ya. 7F itu hari Kamis, Kamis, jam ketiga dan keempat. ketiga sampai keempat. Ya. Oke. Tujuan dari pembelajaran sendiri dalam modul ajar ibu nanti untuk di kelas 7F ini kira-kira apa, Bu? Tujuannya yaitu peserta didik mampu membaca teks deskripsi sederhana. Tes deskripsi sederhana. Berarti Ya. materinya tentang tes deskripsi Tes ya? deskripsi. Baik. Area pengembangannya akan Ibu kembangkan dalam materi ini apa kira-kira, Bu? Rencananya insya Allah dalam mengembangkannya dengan cara peserta didik mampu membaca dengan tanda baca yang ada dalam teks tersebut. Dan setelah dia membaca, kemudian dapat memahami dan menjelaskan apa isi dari teks deskripsi sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Berarti area pengembangannya itu dia bisa membaca dan dia juga bisa memahami konten apa yang dia baca tersebut. Betul. Ya. Baik. Yang terakhir kali poin yang terakhir ini strategi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti seperti apa? Strateginya itu insya Allah saya akan mendiagnosa awal, kemudian setelah mendiagnosa awal saya akan mengelompokkan peserta didik. Setelah mendapat data dari peserta didik itu tentang kemampuan mereka, kemudian dari data itu saya akan bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan kemampuan siswa. Memberikan pertanyaan yang tingkatannya sesuai dengan kemampuan siswa. Berarti Ibu mencoba untuk mendeteksi kesiapan belajar dari semua peserta didik. Setelah itu baru Ibu kasih treatment atau perlakuan ya? Iya, Pak. Baik. Kemudian setelah itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik sesuai dengan kemampuan siswa tadi, sesuai dengan kelompok-kelompoknya yang sudah saya kelompokkan. Berarti dalam berkelompok itu ya? Iya. Di dalam kelompok itu selain berdiskusi atau hanya berdiskusi saja? Mereka akan berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian dari diskusi itu mereka menghasilkan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing di setiap kelompok. Teks deskripsi itu ya? Tentang teks deskripsi itu. Terus bagaimana mereka memperformkan hasilnya tersebut, apakah sendiri-sendiri atau individu? Insya Allah mereka akan dari kelompok itu akan ada perwakilan dari mereka akan mendeskripsikan di depan kelas hasil dari diskusi mereka. Berarti bentuknya presentasi tetap ya? Ya. Oke. Baik, Bu, mungkin sementara itu dulu. Nanti Ibu silakan kita prepare untuk terkait dengan modul ajar yang akan Ibu berikan ini. Sementara saya akan fokus ke area pengembangan yang akan Ibu ajarkan di pertemuan itu nanti saat supervisi. Iya, Pak. Oke, kita ketemu di hari Kamis, Bu ya? Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, baiknya kita doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian, sebelum kita belajar, Ibu pengen tanya dulu, pernahkah kalian pergi ke tempat wisata?
kalian tahu di kota kalian kan misalnya apa namanya? Pantai, pantai apa namanya? Apalagi selain itu? ACC tempat apalagi selain itu? Lihat apa di kalian udah tahu dong tempat wisata di kota kita udah tahu ada apa saja, udah tahu kan? Untuk pertama kalinya ibu mau tanya kalian kan kita kan udah belajar tentang tes deskripsi. Tahu dong tes deskripsi itu apa? Sekarang pengen tahu dari satu di antara kalian menyebutkan arti daripada tes deskripsi. Coba siapa yang bisa? Oke, aku bilang. Untuk yang laki-laki ada yang tahu tes deskripsi itu apa? Siapa yang bisa? Ayo yang laki-laki. Yang mana dong? Siapa? Baik, apa yang tahu sendiri? Ayo simak semua. Bisa kita mengerti dengan saya untuk masyarakat yang sudah mengalami wisata hanya dan bukan hanya untuk kesehatan, namun juga mereka seperti kalau kita bisa lihat di sana ada banana boat dan juga ada tadi saya lihat di sana ada surfing boat dan dan juga bisa para pengunjung yang dari Korea untuk menikmati wisata bersama keluarga dengan menggunakan Bisa diambil kalian sudah nonton tadi ya, sudah simak ya videonya ya. Nah, untuk mengetahui berbagai wisata yang lain ya, supaya kalian tahu banyak bahwa Indonesia itu banyak tempat wisata yang sekarang dua berbeda. Yang jelas ada juga tempat wisata yang lain yang bisa kalian lihat. Puncak Papandayan ya. Alamat terjelas ya. Oke, sekarang kita mau berkelompok ya. Berkelompok kalian baca masing-masing. Yang berkelompok baca tentang taklukan Puncak Papandayan. Ya, dibaca dulu, kemudian nanti sambil dipahami ya. Dibaca dan dipahami. Sekarang kalian boleh baca. Kalau kita baca dalam satu oke, baca. Baca simak ya. Baca simak. Boleh baca. Dapat. Yang lainnya simak supaya paham. Puncak Papandayan. Kalian bisa mendapatkan Papandayan adalah salah satu lain, kawah belerang, hutan mati, dan ladang Edelweiss dapat kalian nikmati selama mendaki. Jalur pendakian yang aman di gunung ini bahkan sesuai untuk pendaki pemula.
Karena itu, gunung ini dapat dinikmati oleh siapa saja. Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang terletak di perbatasan Desa Sirna Jaya dan Desa Kramat Wangi, Kabupaten Garut ini mudah dicapai dengan kendaraan umum. Kalian dapat pergi dari Jakarta menggunakan transportasi umum, gunakan bus Karunia Bakti. Ya nanti dideskripsiin, tulis. Bacaan itu dikasih waktu selama 5 menit, ya. 5 menit kalian pahami, nanti ibu minta kalian bisa mendeskripsikan tentang tempat wisata itu. Ya, oke. Nanti kalau ada apa? Maju ke depan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pasukan puncak Papandayan. Papandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis strato dengan ketinggian 2.662 mdpl. Menurut klarifikasi dan ratusan, gunung ini memiliki curah hujan rata-rata 3.000 tahun, kelembapan udara 70-80%, dan temperatur 10 sampai 250 Celcius. Papandayan juga telah meletus beberapa kali, di antaranya pada tanggal 12 Agustus 1772, 11 Maret 1923, 15 Agustus 1900. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ibu mau kalian berdiskusi sebuah tempat wisata yang nanti akan jelaskan dulu di video. Kalian boleh nanti nonton videonya dulu. Setelah itu kalian membaca ya, membaca di tas kalian ada yang di tapi sebelumnya kita lihat video. Satu. Kalau satu biasanya kan kalau dua yang gini kan Ya.
berubah pengalaman Baru. pelajaran baru. Ya, jadi dari siapa itu belajar oleh bisa dimakan. Ya, jadi ini saya itu adalah tempat di mana orang banyak mengunjungi. Maaf ya, kayak tanda. Maaf ya, bentar ya. Asal mengunjungi ya. Iya. Kalau begitu, oleh pelajaran Assalamualaikum Bu Li, selamat pagi. Waalaikumsalam, makasih Pak. Kita di sini 15 menit ke depan akan membahas terkait terkait performance yang Bu Uli sampaikan di kegiatan supervisi kemarin ya. Iya Pak, ya Allah. Kira-kira hari ini mau ngobrolin apa? Hari ini kita ngobrol tentang apa saja yang kemarin dalam tindakan supervisi dalam pembelajaran kemarin itu, apa saja yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran itu, apa saja kekurangannya dan apa saja kelebihannya. Mungkin itu Pak. Dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, dari performance, artinya kira-kira mana penilaian Ibu sendiri terhadap performance Ibu lakukan di kelas? Kalau boleh saya menilai diri sendiri sih ya Pak ya. Oh, Banyak kekurangan, terus masih banyak yang belum saya jalankan seperti semestinya. Jadi karena hal-hal yang mungkin kurang persiapan juga, mungkin karena kita menyiapkan peserta didik dengan sempurna juga. Jadi ya banyak hal Pak, dan kurangannya sangat banyak. Ya, tapi pasti saya sudah sebenarnya melihat ada juga yang sudah Ibu lakukan berdasarkan supervisi kemarin, tujuan yang akan kita capai. Sudah beberapa saya lihat sudah ada yang Ibu usaha untuk penuhi ya. Untuk skala, kalau ukuran skala 1 sampai kualitas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kayak apa ukuran Ibu? Kalau ukurannya sih ya skala 9 kali Pak. Alhamdulillah. Skala 9 ya? Oh, berarti sudah banyak tuh pencapaian yang sudah dilakukan kalau sudah skala 9. Satu angka kan, kira-kira dari satu angka ini yang paling Ibu rasakan yang menjadi ganjalan tujuan pencapaian ini belum tercapai? Kalau ingat kembali skala yang belum tercapai banyak Pak, nggak banyak hal dalam pembelajaran saya itu. Mungkin sedikit lagi saya harus mempersiapkan diri dalam hal mengolah kelas itu bisa lebih tertib dan anak lebih aktif dalam kelompok masing. Juga saya itu belum sempurna dalam hal menyampaikan materi supaya mereka itu bisa lebih paham dan siswa juga lebih fokus dalam ketika saya menerangkan materi pada baik. Bagaimana Ibu melihat bahwa manajemen kelasnya belum masih harus diperbaikin, ada yang belum aktif? Ibu bisa merasakan itu dari saat kapan itu terlihatnya? Itu saya lihat ketika kita mencoba untuk pengertian kepada anak tentang, ada anak yang kadang masih ngobrol dengan teman-teman gitu. Dan juga ketika membaca mereka masih kurang, ketika membaca itu ada yang tanya ini, dan juga jelaskan apa yang dia baca belum bisa paham apa yang dia baca, makanya dia mungkin kurang efektif lah mungkin. Dan itu gitu Pak. Berarti sebenarnya Ibu sendiri sudah menyadari ya, sudah mengidentifikasi kejanggalan seperti itu ya. Nah, dari situ kira-kira ada nggak yang Ibu bisa jadikan untuk menangani hal tersebut? Ada Pak, soalnya itu kadang-kadang mengingat kekurangan
Jadi saya kadang-kadang berpikir bagaimana caranya supaya itu besok kembali itu sudah tidak ada lagi. Nah, dengan cara saya kadang-kadang berdiskusi dengan teman sejawat, berdiskusi dengan guru semata pelajaran juga, dan juga kadang-kadang melihat mengajar supaya menjadi referensi buat saya gitu. Jadi dari beberapa langkah untuk perbaikan tadi, yang paling prioritas yang akan Ibu lakukan untuk besok yang mana nih kira-kira? Kalau untuk saya sepertinya ya dengan teman sejawat, Pak. Teman sejauh yang sesama misalnya Biasa minimal gitu ya, untuk kedepannya. Baik, kapan itu Bu kira-kira? Insya Allah sebelum saya masuk ke kelas kembali, saya tuh harus sudah berdiskusi supaya nanti begitu saya masuk ke saya sudah bisa dan juga bisa mengkondisikan siswa juga gitu. Oh, kemudian selain teman sejawat sendiri ini yang guru bahasa Indonesia, adakah yang mungkin Ibu dalam untuk perbaikan pembelajaran? Ada Pak, saya kebetulan kadang-kadang di MG kita kadang berdiskusi sama mapel kita bagaimana ke depan, bagaimana cara kita merefleksi kita supaya ada masukan-masukan dari di forum itu, jadi sharing gitu ya. Baik. Nah, dari hasil wawancara dengan saya dengan melakukan refleksi yang kemarin, bagaimana yang kita lakukan sekarang? Yang saya rasakan tuh alhamdulillah bisa lebih banyak mengintrospeksi diri, pelajaran yang harus ke depan supaya pelajaran itu berharga untuk kemajuan lebih baik lagi mengajar. Baik, berarti Ibu dengan secara mandiri sih sebenarnya sudah menemukan, oh kelebihan saya di sini, kekurangan saya di bagian yang perlu diperbaikin. Ibu sudah menyadari dan tahu harus berbuat apa ya nanti. Kira-kira seperti itu ya? Iya Pak. Oke, saya pikir untuk saat ini cukup. Nanti paling kita harus berkonsultasi lagi. Hasil dari perbaikan Ibu itu yang sudah kita lakukan saat ini dan hasilnya seperti apa nanti kita boleh ngobrol lagi kan Bu ya? Oke, saya tunggu nanti progres akan kita perbaikin lagi kalau misalnya itu bisa, nanti kita akan ngobrol seperti ini lagi. Iya Pak. Waktunya Ibu ya. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.